Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya yakni nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga kita dapat mengikuti kelas perkuliahan pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Tujuan saya bicara pada saat ini yaitu untuk membuka jalannya presentasi kelompok 14 yang akan membahas terkait linguistik terapan dan metode pengajaran bahasa. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan saya, diantaranya ada Nata Auli Haliza, Afifah Janan Makarim, Maisita Nur Latifah, dan Fahra Elkia Ma'wa. Sebelum dimulainya sesi penyampaian materi, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Mesita. Kepada Mesita, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan terkait linguistik terapan. Apa itu linguistik terapan? Linguistik terapan adalah teori linguistik yang digunakan untuk tujuan praktis. Ya, jadi menggunakan teori-teori bahasa untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang bisa langsung dikerjakan saat itu juga, yakni suatu keilmuan yang lebih praktis langsung menyentuh masyarakat. Nah, ilmu ini dapat dipandang sebagai disiplin baru yang dapat berkembang dan diakui keberadaannya. Linguistik terapan juga merupakan suatu disiplin ilmu yang memenuhi berbagai fungsi bahasa dan memiliki dasar ilmu yang saling berkaitan serta terbuka. Contohnya, leksikografi. Leksikografi ini berhubungan dengan pembuatan kamus. Nah, bagaimana seorang pembuat kamus itu bisa menerapkan kata-kata kalau dia tidak bisa fonologi? Nah, kemudian penerjemahan. Seorang penerjemah dari bahasa asing ini kan tidak langsung memakai ilmu fonologi, morfologi, kan tidak langsung, tapi mereka bisa bekerja dengan menggunakan ilmu-ilmu itu. Selain itu, patologi dan terapi wicara ini adalah bagian dari linguistik terapan. Nah, untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh Kak Afifah. Baik, terima kasih kepada Saudari Mesita. Materi selanjutnya yaitu bidang kajian linguistik terapan. Linguistik terapan yaitu kajian tentang bahasa secara lebih praktikal, berkaitan dengan masalah-masalah sebenarnya yang terjadi. Seperti yang pertama, pengajaran dan pembelajaran bahasa asing sebagai bahasa kedua. Yang kedua yaitu kebijaksanaan dan perancangan bahasa. Yang ketiga, penilaian program bahasa. Dan yang keempat, pengukuran dan penilaian bahasa. Lalu yang kelima, teori pengucapan. Dan yang terakhir, bahasa pengkhususan pekerjaan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nata. Pada Saudari Nata dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Afifah Janan Makarim yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya Nata Aulia Haliza akan menjelaskan tentang metode pengajaran bahasa. Dalam pembelajaran bahasa tentu saja memiliki metode pengajaran bahasa. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa metode ini adalah sebagai sistem perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia secara menyeluruh untuk memilih, mengorganisasikan, dan menyajikan materi pelajaran bahasa Indonesia secara teratur. Jadi, dengan adanya metode pengajaran bahasa, pengajaran bahasa akan menjadi lebih teratur. Maka dari itu, keahlian seorang guru dalam memilih metode yang cocok dengan situasi pembelajaran
itu sangat diperlukan. Adapun jenis-jenis metode pengajaran bahasa, yaitu ada metode audiolingual, metode komunikatif, dan yang ketiga ada metode alamiah. Yang pertama ada metode audiolingual. Metode audiolingual ini diajarkan pada lafal kata dan pelatihan berkali-kali secara intensif pola-pola kalimat. Jadi guru dapat meminta siswa untuk mengulang sampai tanpa kesalahan. Dan metode audiolingual ini dimulai dari keterampilan mendengarkan yang baik kepada pelajar terlebih dahulu, di mana ada langkah-langkah yang biasanya dilakukan. Yang pertama, adanya penyajian dialog atau teks pendek yang dibacakan guru berulang-ulang dan siswa menyimak tanpa melihat teks yang dibaca. Yang kedua, peniruan dan penghafalan teks itu setiap kalimat secara serentak dan siswa menghafalkannya. Yang ketiga, penyajian kalimat dilatihkan dengan pengulangan. Yang keempat, dramatisasi dialog atau teks yang dilatihkan, kemudian siswa memperagakan di depan kelas. Dan yang kelima, pembentukan kalimat lain yang sesuai dengan dilatihkan. Jadi audiolingual ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mendengar, lalu kemudian mengulang kata-kata yang didengarnya, yang dilakukan oleh guru dan siswa. Yang kedua, ada metode komunikatif. Metode komunikatif ini adalah metode yang mencakup semua keterampilan berbahasa. Artinya, pendekatan atau metode komunikatif ini bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa dan juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran pada 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa itu terdiri dari menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Jadi, setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebuah produk di sini dimaksudkan sebagai sebuah informasi yang dapat diutarakan atau disajikan dalam surat non-linguistis. Contohnya, menyampaikan pesan kepada orang lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan itu dapat dipecah menjadi 1. Memahami pesan, 2. Mengajukan pertanyaan untuk menghilangkan keraguan, 3. Mengajukan pertanyaan untuk memperoleh lebih banyak informasi, 4. Membuat catatan, 5. Menyusun catatan secara logis, dan 6. Menyampaikan pesan secara lisan. Dengan begitu, untuk materi bahasa, penyampaian pesan saja, aktivitas komunikasi dapat terbangun secara menarik, mendalam, dan membuat siswa lebih intensif. Jadi dalam metode ini merangkum semua keterampilan berbahasa dalam pengajaran bahasa. Yang ketiga, ada metode alamiah. Metode alamiah memiliki prinsip bahwa mengajarkan bahasa baru seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Proses alamiah inilah yang menjadi landasan dalam setiap langkah yang harus ditempuh dalam pengajaran bahasa kedua, misalnya seperti pengajaran bahasa Indonesia. Proses belajar bahasa itu dimulai dari mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, di sini dalam pengajaran bahasa pada awal pelajaran, gurulah yang banyak berbicara atau bercerita dalam rangka memperkenalkan bunyi-bunyi, kosakata, dan struktur kalimat sederhana. Setelah mereka dapat menyimak atau mendengar dengan baik, maka anak-anak sudah bisa diajak berbicara.
Selanjutnya mulai diperkenalkan dengan membaca dan menulis. Baik, itu saja yang bisa disampaikan tentang metode pengajaran bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Kepada Fahra Elkia Ma'wa dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudari Nata. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai hubungan linguistik terapan dan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa adalah ilmu yang bersifat praktis serta pragmatis yang memiliki tujuan utama, yaitu mencapai hasil pembelajaran bahasa, yaitu peserta didik dapat menguasai sebuah bahasa sasaran sebagai alat komunikasi dengan baik. Bagi seorang pendidik, bertutur dan memahami sebuah bahasa adalah bagaimana mencapai pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memahami dan menjelaskan sistem bahasa. Antara linguistik dan pengajaran bahasa dapat diumpamakan sebagai dua sisi yang saling berkaitan, dan linguistik terapan merupakan penghubungnya. Dalam pengajaran bahasa, linguistik terapan memusatkan perhatian pada teori alternatif yang seiring dan sejalan dengan teori dalam linguistik untuk membantu pelaksanaan pengajaran bahasa. Bidang kajian linguistik yaitu fonologi, morfologi, dan sintaksis diproses menjadi bahan ajar dalam pengajaran bahasa. Hasil kajian linguistik yang berupa data deskriptif ditransfer menjadi pedoman pemakaian bahasa yang baik dan benar melalui kegiatan pengajaran bahasa. Pada pembelajaran bahasa, pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip belajar bahasa yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan pembelajarannya, serta menjadikan aspek-aspek tersebut menjadi petunjuk dalam kegiatan pembelajarannya. Prinsip-prinsip bahasa yaitu yang pertama, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila diperlakukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat. Yang kedua, pembelajaran tersebut diberi kesempatan berpartisipasi dalam penggunaan bahasa secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, pembelajaran tersebut bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajarannya kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses pemerolehan bahasa. Yang keempat, pembelajaran tersebut disebarkan dalam data sosiokultural dan pengalaman langsung dengan budaya menjadi bagian dari bahasa sasaran. Yang kelima, jika menyadari akan peran dan akibat bahasa dan budaya. 6. Jika diberi umpan balik yang tepat menyangkut kemajuan mereka. Dan yang ketujuh, jika diberi kesempatan untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Dalam pengajaran bahasa ada istilah yang perlu dipahami pengertian dan konsepnya secara tepat, yakni pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan adalah seperangkat asumsi berkenaan dengan hakikat bahasa dan belajar mengajar bahasa. Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang ditentukan. Sedangkan teknik adalah kegiatan spesifik yang diimplementasikan dalam kelas selaras dengan metode dan pendekatan yang telah dipilih. Dengan demikian, pendekatan bersifat aksiomatis, metode bersifat prosedural, dan teknik bersifat operasional. Sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan materinya. Di sini saya akan membacakan simpulan dari materi yang telah disampaikan. Linguistik terapan adalah suatu penerapan ilmu bahasa dalam konteks praktis, terutama dalam pengajaran bahasa. Bidang kajian linguistik terapan ini melibatkan aspek-aspek seperti pengajaran bahasa asing, kebijaksanaan, dan perancangan bahasa, serta teori pengucapan. Hubungan antara linguistik terapan dan pembelajaran bahasa ini sangat erat, di mana linguistik terapan berperan sebagai penghubung antara teori linguistik dan implementasinya dalam proses pembelajaran bahasa. Pentingnya pemahaman prinsip-prinsip belajar bahasa ini menjadi kunci dalam menciptakan pengajaran bahasa yang efektif. Itulah simpulan dari materi yang telah kelompok kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dari kelompok kami.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.